Ada sahabat Nabi yang beberapa kali juga saya ceritakan, namanya Julaibib. Pernah dengar nama sahabat Julaibib? Ini sahabat, ada yang mengatakan beliau adalah orang Ansar. Ada lagi yang mengatakan la yu'raf, nggak dikenal. Datangnya dari mana nggak tahu. Apakah keluarga Ansar, apakah keluarga Muhajirin, nasabnya nggak ketahuan. Pokoknya tiba-tiba udah lahir aja dia. Atau diasuh sama orang, tahu-taunya sudah lahir. Artinya orang nggak dikenal, nggak punya nasab, nggak punya keturunan, nggak punya harta. Fi wajhi damama. Bahkan sebagian mengatakan wajahnya itu agak cacat. Kerjaannya apa? Ya, orang-orang di kota Madinah itu kalau lagi ngumpul-ngumpul, kadang-kadang ibu-ibu lagi ngumpul, kalau sudah ada Julaibib ini seru gitu. Hobi ngobrol, cerita, dijadikan bahan buat tertawa begitu. Karena seru orangnya. Orang biasa. Tapi Rasulullah suka. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat ya dengan mata kita, karena mata kita lemah. Ada orang biasa tapi Allah suka, Rasulnya suka. Nabi Musa alaihissalatu wassalam Allah cinta. Kalau yang melakukan satu hal yang aneh, orang yang Allah tidak cinta, maka Allah pasti murka. Contoh Nabi Musa ketika berdoa kepada Allah. Bayangkan, ketika ada musim paceklik, hujan gak turun-turun, Nabi Musa ngangkat tangan doa sama Allah. Bagaimana cara Nabi Musa berdoa? Kita baca Al-Quran. Falamma akhadathumur rajfah, tatkala mereka mendapatkan masa paceklik yang susah, segala sesuatu susah, Nabi Musa cara doanya begini, ya Rabb law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kau gak turun-turun hujan, hancurin aja sekalian ya Allah, biar gak lama. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, hancurin anak sekalian ya Allah, hancurin semua orang ya Allah. Kalau kami sudah berdoa berkali-kali gak diturunkan hujan, hancurin sekalian ya Allah. Kenapa gak dari awal kami dihancurkan olehmu ya Allah? Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kemudian marah kepada Allah, kok kami yang kena imbasnya, padahal hanya ada oknum satu orang dua orang yang maksiat, kok kami yang enggak dikasih air ya Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuh. Balik-baliknya mereka melakukan maksiat, semuanya kehendak-Mu ya Allah. Fitnah semuanya datang dari-Mu, bukan dari kami ya Allah. Engkau yang memberikan hidayah kepada orang, Engkau yang memberikan kesesatan kepada orang. Ya, jadi Nabi Musa berdoa seperti itu. Bayangkan kalau kita yang doa, sudah kafir kita. Tapi yang doa ini adalah kekasihnya Allah. Makanya ada sebagian hal dilakukan oleh orang yang kita cintai, kita tetap melihatnya itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang lain, ya kita enak melihatnya. Anak kita manja-manja duduk di dekat kita, nempel-nempel, ih lucu banget kadang-kadang begitu. Tapi kalau orang lain nempel-nempel di kita, kadang-kadang kita aneh begitu. Karena beda, nggak bisa sama. Kalau kita sudah cinta kepada seseorang, maka kita akan melihat keindahan yang ada pada dirinya. Tadi malam saya katakan, kalau laki-laki sudah cinta kepada seorang wanita, atau wanita melihat keindahan pada seorang laki-laki, dia akan melihat segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah indah. Kadang-kadang lagi ngeludah, bilang, ih cakep banget cara ngeludahnya. Coba orang lain yang ngeludah, temennya ngeludahin dia, temen dia ngeludahin dia, kalau nggak ditempeleng kepalanya, berani-beraninya kamu ngeludahin. Tapi kalau kadang-kadang kalau lagi cinta kepada seorang, dia cara ngeludah, ya Allah manis banget, cara ngeludahnya aja indah, dia bilang begitu, kan? Karena cinta, mahabbah. Mahabbah itu menutup segala-galanya. Maka ikhwani, Julaibib dicintai oleh Rasulullah, disayangi oleh Rasulullah. Tidak jarang duduk bersama Rasulullah. Rasulullah begitu, orangnya asyik. Ya, jangan dikira bahwa Rasulullah SAW itu orangnya membuat takut sebagai, enggak. Memang Sayyidina Ali mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, man ra'ahu badihatan habah. Orang yang melihat sekilas Rasulullah akan melihat Rasulullah dengan penuh dengan haibah, wibawa. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi kalau sudah duduk sekali sama Rasulullah, wah Rasulullah asyik banget, Rasulullah seru. Sayyidina Umar pernah di depan masjid, di samping-samping masjid ngobrol tentang masa-masa jahiliyah, seru-seruan. Rasulullah SAW nggak marah, Rasulullah asyik saja begitu. Nggak seperti orang yang ngomong nggak ada yang lain apa, ngomong yang seru-seru dikit tentang Al-Quran, tentang Sunnah, enggak. Nabi Muhammad SAW membiarkan bercerita tentang masa-masa jahiliyah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani, Julaibib sangat dicintai oleh Rasulullah. Ngobrol sama Rasulullah. Rasulullah katakan kepada Julaibib, Julaibib, apa? Gak ada pengen apa untuk nikah, kata Rasulullah. Karena itu sudah berumur sekarang, gak ada keinginan apa untuk nikah. Ini orang sudah putus asa,
Orang sudah putus asa, padahal Allah nggak suka sama yang putus asa. Allah mengajarkan seorang nabi yang sudah tua, tapi Allah berikan kepadanya putra. Bukan gara-gara nabi tersebut tidak yakin. Dalam Al-Quran, nabi tersebut mengatakan kepada Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya keturunan, dia katakan, ya Rabb, ya Allah, qad balagani al-kibar wa imra'ati aqir. Saya ini sudah tua, istri saya juga mandul, gak bisa punya anak. Bukan gara-gara mereka tidak beriman, tapi supaya bisa jadi contoh. Kalau kita juga putus asa, jangan putus asa. Allah bisa memberikan sesuatu yang mustahil sekalipun. Ya, jangan mengartikan bahwa nabi tersebut tidak beriman. Tidak. Adanya nabi hanya untuk uswah. Mereka melakukan sesuatu terkadang bukan dari kehendak mereka. Ya, jangan sampai komentar salah tentang nabi, mengatakan wah nabi aja nggak yakin tuh, bilang alasannya saya kan udah tua kok dikasih anak, berarti nggak ada iman. Enggak. Hanya untuk contoh kepada kita yang imannya lemah. Julaibib, kata Rasulullah SAW, kamu nggak pengen nikah wahai Julaibib? Julaibib faham. Julaibib ini siapa? Dia tahu diri. Yaqif inda hadduh. Saya tahu siapa saya. Saya nggak bakalan berharap untuk menikah dan lain sebagainya. Karena saya ini orang biasa dan nggak punya apa-apa. Ya, wali nikah saya nggak ada. Walaupun dia laki-laki, keluarga saya nggak ada. Syahidnya saya siapa? Harta saya dari mana? Maharnya saya bagaimana? Nggak kepikir ke situ. Yang dipikirkan bagaimana orang bahagia, senang duduk sama dia, ngobrol seru-seruan, asik-asikan, itu saja. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, inni kasid. Saya ini nggak laku ya Rasulullah. Ya, curhat dia sama Rasulullah. Saya ini bukan nggak mau nikah ya Rasulullah, tapi saya nggak mungkin laku. Saya ini hina. Saya ini dipandang orang hina. Apa kata Rasulullah? Walakinnaka indallahi ghaira kasid. Tapi kamu di sisi Allah bukan orang yang murah. Kamu itu orang yang mahal di sisi Allah Subhanahu. Oke, kata Rasulullah, Julaibib kasih saya waktu, nanti saya bakalan jodohin kamu sama seseorang. Wah, senangnya dia. Senangnya ketika Rasulullah yang nyariin. Bahagia dia. Akhirnya setelah beberapa lama ada seorang wanita Ansar yang suaminya meninggal. Umumnya pada saat itu orang-orang di kota Madinah, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidaklah mereka memiliki anak perempuan kecuali mereka akan bawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak perempuan saya, kira-kira buat siapa? Kira-kira buat siapa? Kalau Rasulullah bilang buat ini, diberikan. Nah, wanita ini adalah wanita yang terkenal dengan parasnya yang cantik dan dari keturunan orang yang mulia. Maka apa yang terjadi ikhwani? Ayahnya datang dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, masa iddahnya sudah selesai, suaminya meninggal. Kira-kira bagaimana menurut Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya sudah, biarkan anak perempuan kamu simpan buat saya. Maksudnya buat Rasulullah SAW, maksudnya buat siapa? Julaibib. Karena dalam fikiran Rasulullah, ini Julaibib, saya punya hutang sama Julaibib. Maka ini bapaknya bahagia ketika mendengar Rasulullah mau mengambil putrinya. Ahlan wa sahlan bi Rasulillah. Oh, senangnya saya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan buat saya, kata Rasulullah, tapi buat Julaibib. Julaibib ya Rasulullah. Iya Julaibib. Bentar ya Rasulullah, saya mau nanya uminya dulu, kira-kira gimana menurut pendapat uminya. Kata Rasulullah, iya pulang dulu, ngobrolin dulu, kata Rasulullah. Karena Rasulullah gak mau memaksa. Rasulullah SAW tidak mau memaksa. Sesampainya di rumah, dia mengatakan, wahai istriku, ini Rasulullah SAW minta anak kita. Ahlan wa sahlan ya bi Rasulillah, katanya. Ya, ahlan wa sahlan bi Rasulillah. Bahagia banget kita bisa jadi besanan sama Rasulullah. Bukan buat Rasulullah. Buat siapa? Buat Julaibib. La, katanya. Buat Julaibib tidak, katanya. 1000 kali tidak. Kalau buat Julaibib tidak. Akhirnya ribut. Gimana dong? Saya nggak bakalan bisa nolak Rasulullah, kata suaminya. Gimana cara kita ngomong sama Rasulullah? Kata istrinya, kamu bilang baik-baik bahwa anak kita begini, begitu, begini. Kamu bikin alasan lah sama Rasulullah. Bagaimana caranya? Yang penting 2 hal kita dapatkan. Rasulullah tidak marah, anak kita tidak menikah dengan Julaibib. Akhirnya ribut. Ini suami istri. Akhirnya anaknya keluar. Wahai ayahku, wahai ibuku, yang meminta saya siapa? Rasulullah. Untuk siapa? Julaibib. Yang berharap saya menikah dengan Julaibib siapa? Rasulullah. Yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Rasulullah perintah dari siapa? Dari Allah. Kenapa kita menjadi orang yang tidak mau dengan keinginan Allah?
Kenapa berani sekali menolak permintaan Rasulullah SAW? Wanita soleha begitu luar biasa. Kata ibunya, Neng. Neng kalau orang Sunda ya. Kalau orang Jawa apa? Ndu. Ndu nggak cocok ya. Wahai anakku, bukankah berhari-hari kita didatangi oleh pemimpin-pemimpin untuk memintamu, dan sekarang kamu menikah dengan Julaibib? Apa kata orang? Ini bahasa apa kata orang. Orang yang hidup karena kata orang. Dikit-dikit apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang, gak bakalan bahagia. Catat pesan Habib Ali, kalaupun dari awal sampai akhir lupa, ingat yang satu ini saja. Jangan pernah hidup dengan apa kata orang, karena kita gak bakalan bahagia. Gak bakalan bahagia, siapapun kamu gak pernah bakalan bahagia. Sekelas kamu jadi presiden sekalipun, tapi kalau kamu hidup dengan apa kata orang, gak bakalan bahagia. Hidup saja dengan apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Apa kata orang nanti kamu nikah sama Julaibib dan lain sebagainya. Akhirnya ini keinginan Rasulullah, ikuti saja. Akhirnya bapaknya datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, anak saya sudah setuju menikah dengan Julaibib. Dipanggil Julaibib. Wah, si ganteng datang sama Rasulullah. Mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW panggil perempuan tersebut. Diserahkanlah perempuan tersebut kepada Rasulullah dan Julaibib, dan didoakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma subba alaihim al-khair subba. Ya Allah, wala taj'al aishahuma nakadda kadda, kata Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka, tuangkanlah kepada mereka kebaikan demi kebaikan. Jangan dijadikan kehidupan mereka menderita. Doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikah, ada salah satu peperangan, Julaibib ikut peperangan. Tahu-taunya Julaibib meninggal dalam keadaan syahid di peperangan tersebut. Setelah peperangan Rasulullah seperti biasa, coba kita cari tahu siapa yang meninggal. Karena kadang-kadang kalau ditebas pakai pisau, berdarah semuanya sampai ke muka-mukanya udah nggak kelihatan lagi. Sebagian orang nggak kelihatan lagi wajahnya. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ayo, siapa lagi yang hilang? Siapa yang ketemu? Siapa yang hilang? Siapa yang sudah diketemukan? Ayo kamu, kira-kira siapa yang kehilangan? Semua menyebutkan, oh yang kaya itu nggak ada ya Rasulullah, oh si pedagang itu nggak ada ya, oh yang pembisnis itu nggak ada ya, oh orang ini orang itu, semua disebutkan. Kata Rasulullah, man taftaqiduna, siapa lagi yang kalian kehilangan dia? Disebutkan semua. Nggak ada yang menyebutkan Julaibib, karena emang nggak dipandang. Kata Rasulullah SAW, amma ana aftaqidu Julaibib. Kata Rasulullah, saya nggak ngelihat mana Julaibib. Kalau saya kehilangan Julaibib, di mana Julaibib? Dicari tahu. Sampai Rasulullah ikut melihat di mana Julaibib. Setelah Rasulullah melihat, ternyata Julaibib sudah mati, meninggal, dan sudah ditebas beberapa anggota badannya dengan pedang yang begitu tajam. Dan di sekeliling Julaibib ada 7 orang yang sudah meninggal juga, orang kafir. Apa kata Rasulullah? Qataltahum thumma qataluka ya Julaibib. Kamu sudah membunuh mereka bertujuh, kemudian kamu dibunuh oleh mereka. Jadi dikeroyok Julaibib oleh 7 orang. Kemudian Rasulullah katakan, ya Julaibib, ana minka wa anta minni. Wahai Julaibib, aku kamu dan kamu aku. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak lihat dari fisik. Rasulullah enggak lihat dari harta. Yang namanya cinta, kalau sudah suka kepada seseorang maka akan mendekat begitu saja. Al arwahu junudun mujannadah. Allah yang menciptakan rasa dalam hati. Ini bayangin, orang enggak ketahuan nasabnya, fisiknya ada kekurangan dan tidak memiliki harta, tapi Rasulullah katakan, ana minka wa anta minni. Kamu saya kamu. Kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW dan dikuburkan oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya melihat semua yang mati syahid semuanya dibawa dengan apa? Dengan hasir, dengan karpet, untuk dikuburkan dengan karpet. Dan saya tidak melihat karpetnya Julaibib kecuali kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ketika inginkan jodoh yang baik, rezeki yang baik, maka jadikanlah Allah dan Rasulnya segala-galanya bagi